kita percaya diri, terus kita tahu kita punya skill, jadi kenapa kita harus insecure atau misalnya not percaya diri gitu kan. Yes. Citizen, welcome back. Barengan aku Dwi Andika tentunya di iTalk. Nah, Citizen yang namanya sesuatu yang update itu bukan cuman berita atau mungkin sesuatu yang lagi viral aja, tetapi dari fashion juga kita harus update gitu ya. Karena banyak sekali semakin berkembangnya zaman, waktu pasti juga yang namanya fashion itu berubah-ubah. Nah, kebetulan ya bintang tamu kita hari ini juga ada kaitannya sama sang pelaku dari fashion industry itu sendiri gitu. Dan ini sangat membanggakan sekali karena usia itu masih sangat muda sekali gitu. Mungkin ini bisa dibilang yang muda yang berbakat ya. Umur masih terbilang belasan tahun tapi prestasinya udah sangat luar biasa. Oh, pokoknya udah tak tek tok. Oh, keren banget. Bahkan bukan cuma tak tek tok aja, tapi orang yang benar-benar membantu untuk si tak tek toknya itu berjalan dengan lancar, yaitu adalah desainernya gitu. Kita langsung panggil saja, ada Michelle Davina Hadipranoto. Aku udah cocok jadi model belum? Oke. Ini masih kamu berapa? 14 tahun. 14 tahun ya, panggilannya Michelle berarti ya. Michelle Hadip. Oke. Wah, Michelle Hadip ini dia adalah seorang model, ya model cilik, tapi selain model cilik juga adalah fashion designer cilik juga gitu. Nah, ini yang mana duluan? Antara menjadi model dulu atau menjadi desainer dulu? Aku pertama mulainya jadi model, terus after that jadi desainer. Oke, jadi dari model, sering pakai baju-baju, terus tertarik kayaknya, gitu pasti kan. penasaran banget, aduh gue pengen deh bikin baju sendiri gitu, akhirnya jadi fashion designer. Seru banget. Tahu nggak, kamu tuh mengingatkan aku sama siapa? Sama salah satu presenter insert, namanya Jaslyn. Mirip nggak? Mirip kan? Ini Jaslyn muda tuh kayak gini nih. Iya, nanti disandingin berdua ya. Atau mungkin siapa tahu aja nextnya bakal mempersembahkan koleksi yang akan diperagain sama Jaslyn juga. Wow, tapi sebelum Jaslyn gue dulu kali. Oke, ini menjadi desainer dan juga menjadi model ini pastinya adalah sesuatu yang sangat luar biasa banget gitu. Karena bukan cuma sekedar hobi, tapi ini juga sudah menjadi suatu profesi. Dan karyanya pun sudah diperkenalkan di mancanegara juga, bukan cuma di Indonesia aja. Tapi sebelum kita menggali lebih dalam lagi tentang permodelan dan juga perdesaineran ya. Aku pengen tanya dong, kamu 14 tahun berarti kamu masih SMP dong ya? Iya, SMP kelas 3. SMP kelas 3. Itu terus gimana cara membagi waktunya? Antara sekolah, belum lagi kegiatan model, ditambah lagi menjadi desainer. Kalau buat aku sekolah aku itu programnya kayak semi homeschooling gitu. Jadi aku masih ke sekolah tiap hari gitu, tapi programnya itu homeschooling. Jadi aku masih, misalnya kalau bolos atau ketinggalan pelajaran, aku masih bisa bikin di rumah gitu. Jadi lebih fleksibel. Oke, yang pasti memanfaatkan waktunya selain dalam pendidikan yang formalnya juga, tapi waktu yang lainnya juga dimanfaatkan sama hobi yang memang kamu cita-citakan ya, antara menjadi model dan juga menjadi fashion designer. Tapi itu dari model itu berarti kamu mulai dari umur berapa? Modelnya dulu deh. Kalau modeling itu kayaknya aku mulai ikut les gitu mungkin umur 9. 9? Oke, berarti sekarang sudah 5 tahun berjalan jadi model ya. Oh, udah pose-nya udah bisa tak maju mundur udah bisa, karena ternyata menjadi model tuh bukan cuman peragaan baju yang kayak cuman jalan catwalk doang, tapi kan harus ada catwalk yang harus menghadap ke penonton, lihat kanan kiri, belum lagi ada pose mundur ya kan, kayak gitu-gitu kan. Karena aku ngomong kayak gini dulu aku tuh model tau. Model lempar. Oke, nah itu kamu ikut sekolah juga kalau model atau otodidak? Kalau modeling aku pernah kayak sering ikut les dan kelas-kelas modeling gitu. Oh, kelas modeling gitu ya. Oke, berarti ketemu sama model-model cilik yang lainnya juga ya. Berarti kamu kalau misalnya model favorit kamu deh, kamu pengen jadi siapa? Kalau modeling aku sering lihat kayak Gigi Hadid, Kendall Jenner. Oh, internasional Sorry buat Jaslyn. Wow, kayak ini kelasnya udah internasional nih kayaknya nih. Oke. Kenapa kamu suka banget sama mereka? Soalnya mereka very confident. Dan punya kayak aura yang very special, karismanya tuh dapet banget. Jadi I want to be like that too. Betul, karena confidence itu adalah segalanya gitu ya. Tapi selain itu juga harus ada on fire juga dalam diri supaya bisa mempresent apa yang memang
kita peragakan pakai itu, gitu. Pasti di sana juga happy. Dan sekarang kamu ada di dua sisi nih, antara menjadi modelnya, sekarang menjadi desainernya gitu, fashion designer. Nah ini kamu bergelut dalam dunia fashion designer dan umur berapa? Kalau desain aku mulai seriusin itu umur 10 mungkin. Jadi Umur 10, berarti cuma perbedaan 1 tahun dari Iya. model ke desain ya. Apa sih yang membuat kamu akhirnya kok tertarik ingin menjadi fashion design? Jadi kalau desain gitu aku pertama memang suka gambar gitu. Dari kecil aku memang suka warna melukis gitu. Oh, oke. Tapi belum kepikir jadi desainer gitu kan pasti. Terus pas jadi model itu kan aku sering ikut runway show, fashion events gitu. Aku lihat oh keren juga ya kalau aku misalnya jadi modelnya terus aku pakai baju aku desain aku sendiri gitu. Oh, wow. Tapi akhirnya itu terrealisasi dengan baik ya. Kamu ngedesain dan kamu pakai juga. Iya. Tapi yang kalau misalnya dalam peragaan event-event besar, nanti aku bakal kasih tahu juga nih sama Insertizen juga nih udah pernah gabung dalam acara event besar apa aja sih gitu ya. Nah ini berarti kamu baju dewasa juga kamu desain juga? Iya, aku juga desain. Wah, nah ini kan kalau misalnya menjadi fashion designer kadang-kadang kan cuman menggambar doang atau mungkin ikut bikin polanya juga sama ngejahitnya. Kamu emang dari nol semua? Ya aku mau belajar untuk like the process full, aku mau coba untuk be in it juga gitu loh. Jadi belajarnya aku juga dari pilih kain, desain, sampai membuat bajunya juga aku terlibat gitu. Ah, keren banget. Nah ini kalau misalnya kamu ngedesain ini biasanya karya-karya yang kamu selalu persembahkan itu arahnya kemana? Ke couture atau? Oh ya, I really enjoy couture sebenarnya. Aku lebih suka yang kayak glamour, kayak buat beauty pageants gitu loh. Aku suka kayak gitu. Terus berarti kayak lebih ke cewek ya? Iya. Kalau desain cowok pernah sebelumnya? For now sih belum pernah, tapi hopefully in the future buat kakak mungkin bisa. Oh, bisa ya? Iya. Tapi bisa kan? Bisa. Desain-desainnya ya. Udah bisa nanti aku kasih tahu ukuran aku ya. Jadi kamu nggak perlu ngukur-ngukur lagi, udah jadi aja pokoknya gambarnya. Oke. Nah ini dia nih, aku pengen kasih tahu beberapa ajang yang udah pernah ditampilin karyanya. Yang tadi sempat aku bilang juga nih Insertizen, bukan cuma di Indonesia ya, bahkan sampai ke internasional gitu. Oke? Banyak banget loh. Saking banyaknya boleh lah Michelle sendiri aja kasih tahu. Iya, aku sering New York ikut tuh ada. fashion events yang di sekitar Indonesia. Aku juga sering kayak Surabaya, Jogja gitu. Oke. Tapi aku juga pernah ikut international event, which is New York Indonesia Fashion Week. Wow. Terus? Terus iya itu, jadi karena aku udah sering ikut fashion event di Indonesia, aku mau coba untuk go international, bisa nggak gitu. Oh oke. Oh jadi ini yang New York Indonesia Fashion Week ini diselenggarakan bukan di New Yorknya tapi di Indonesia? Di New York, tapi... Oh di New Yorknya, oke. Ya, tapi kan aku udah sering ikut di Indonesia, jadi mau coba yang dan go akhirnya international. tersampaikan? Iya, bisa. Oke, nah ini apa sih perasaannya? Tapi sebelum kita lihat perasaannya, mengerti perasaannya Michelle gitu ya, ini pasti adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan juga. Kita lihat nih artikel bagaimana Michelle mempersembahkan karyanya di New York Indonesia Fashion Week. Nih, silakan. Tuh, bangga Michelle Hadid, desainer termuda dari Indonesia di New York Indonesia Fashion Week. Wow, ini kamu berapa busana yang kamu peragain di acara itu tersebut? Aku di New York ini aku paling banyak, aku harus bikin kayaknya 12 baju. 12 baju? Iya. Oke. Dan ini kapan terselenggaranya? Itu aku masih umur 13 kalau nggak salah. Masih umur 13 tahun. Ini kamu bener-bener ngedesain semuanya. Iya, betul. Ini ada satu kesatuan nggak sih? Karena kan bagaimanapun juga kalau misalnya kita ngedesain itu kan pasti kita nggak ngasal-ngasal dari satu per item lainnya tuh kayak beda konsep gitu. Apalagi kalau masih muda. Iya. Kita berbicara soal namanya ego juga gitu kan. Karena ketika kita masih muda tuh bawaannya semuanya gado-gado, pengen dituangkan semuanya. Nah tapi untuk nge-inline semuanya untuk menjadi satu kesatuan konsep, itu gimana, siapa yang ngontrol itu semua? Jadi kan setiap fashion event atau fashion week itu biasanya juga dikasih tema gitu ya. Dan it's very useful kalau misalnya ada tema, ada topiknya gitu, kita bisa ngikutin. Tapi aku sih coba bikin desainnya itu maksudnya one gitu kan. Soalnya bikin satu koleksi itu berarti harus like one whole design, one whole topic theme gitu kan. Jadi sometimes juga susah, soalnya kan aku idenya banyak banget gitu kan. Iya. Tapi semuanya bantuin aku sih, kayak guru les aku itu yang teach me design. Oh berarti ada mentornya juga ya? Iya, aku ada pertama-pertama. Oke.
Tapi selain ada mentor juga memang pada dasarnya Michelle ini emang suka ngegambar. Iya, ya betul. kan? Oke, tapi ini gimana sih sampai kok bisa diundang seorang Michelle ini langsung di acara yang besar itu? Jadi kan karena aku udah lihat-lihat nih kayak oh mungkin kalau misalnya internasional aku kemana ya. Jadi aku itu sering lihat di Instagram gitu. Maksudnya kalau misalnya ada event-event yang mungkin aku bisa ikut gitu. Terus aku come across New York Indonesia Fashion Week ini. Mereka juga baru, jadi aku tertarik banget kan. Kayak, oh ini New York tapi masih bawa nama Indonesia gitu kan. Terus aku lihat, terus aku DM mereka gitu. Kayak, oh ini slotnya kapan gitu. And stuff, jadi informationnya. Terus kata mereka kayak, oh sure I'm interested, boleh kasih gambar-gambarnya. Jadi aku kurasi dulu, aku kirim gambar. Terus mereka bilang, oh ya boleh gitu. So, Ini keren banget loh, umur 14 tahun udah bisa berpikir seperti itu gitu, udah bisa memanfaatkan mana momen yang tepat juga untuk bisa mempromosikan diri kamu sendiri gitu. Karena menjadi desainer bukan cuman mempersembahkan karya saja, tetapi bagaimana kita juga bisa menjual ide kita juga sehingga akhirnya yang punya event itu sendiri tertarik sama kamu ya gitu. Nah ini ada berapa desainer dari Indonesia? Desainer Indonesia? Iya. Ada lumayan banyak sih, soalnya mereka mix gitu, kayak ada yang dari Indonesia dan juga ada desainer yang dari luar negeri juga gitu. Oke, dan kamu yang paling muda? Iya. Dan sangat-sangat paling muda jauh dari yang lainnya? Yang lain senior-senior. Wow, nah oke. Ini pertanyaan yang paling gampang adalah apa perasaannya, karena aku aja sendiri dengernya udah happy banget gitu. Nah kalau kamu pasti campur aduk antara seneng, deg-degan juga gitu. Gimana? Jadi aku pasti kan kalau yang paling muda kan pasti agak nervous gitu kan, agak gugup kayak wah yang lain udah gede terus desainnya bagus-bagus gitu kan. Tapi I'm very grateful soalnya yang desainer-desainer yang senior itu malah supportive for me gitu. Mereka kayak oh desainnya bagus banget, kayak good luck ya stuff. Jadi it makes me juga percaya diri, confident gitu. Nah ini penasaran juga sih apa sih yang dikatakan mereka ketika akhirnya kamu datang nih, sosok Michelle ini datang di tengah-tengah para desainer-desainer senior. Ini apa yang mereka katakan buat kamu yang kamu masih ingat? Pasti orang kan kayak wow aku masih kecil jadi desainer gitu kan, which most of them sih supportive ya. Tapi pasti ada juga yang mungkin pikirnya kayak oh kok kecil-kecil udah jadi desainer gitu kan, buat apa gitu kan, bisa nggak sih gitu. But ya yang penting sih kita percaya diri, we be confident in ourselves. Pasti kalau punya itu we can do anything. Nah itu kan berarti mendapatkan sesuatu yang underestimate dari beberapa orang mungkin ya. Tapi sebenarnya bukan menjatuhkan, tapi menanyakan kenapa kok kamu bisa umur 14 tahun kok bisa sekeren ini, sekece ini gitu. Dan apa yang kamu tunjukkan untuk keyakinan kamu kepada mereka semua kalau mereka juga harus lihat gue bukan cuma modal desainer kecil doang, tapi gue juga punya karya yang patut dibanggakan. Itu gimana nih cara kamu untuk menunjukkan ke mereka? Iya, jadi yang penting sih kita percaya diri, terus kita tahu kita punya skill, jadi kenapa kita harus insecure atau misalnya not percaya diri gitu kan. Jadi yang penting sih we're confident, kita believe in ourselves that we can do it gitu. Sih bener kan, orang lain aja bisa percaya sama kita, kenapa kita nggak percaya sama diri kita sendiri, betul. right? Nah ini kalau tema bajunya nih, ini kan tadi looknya ada berapa, 12 ya? Iya. Ada 12, tapi temanya tadi apa? Tema di keseluruhannya. collectionnya namanya Jewels of the Ocean. Jewel of the Ocean. Of berarti the kayak biru, bermain dengan air. Iya, kan tadi udah lihat kan desainnya juga biru-biru. Tadi itu gambar-gambarnya itu, oke. Jadi itu terinspirasi, kan itu aku harus bikin koleksinya itu temanya kayak maunya Indonesia theme-nya gitu loh. Jadi kayak membawa nama Indonesia. Jadi aku pakai batik, terus mau ada modern twist-nya juga. Jadi aku tambahin kayak oh aku terinspirasi dari Indonesia, kayak Indonesia kan like very beautiful country kan. Jadi aku tambahin biru-biru itu for resembling the ocean. Jadi Indonesia itu kayak a beautiful country as well. Tapi plus batik juga. Jadi the modern sama the traditional itu ada gitu. Oke, negara maritim atau kelautan yang ada di Indonesia kan sangat indah sekali. Tapi bagaimanapun juga kamu tetap memasukkan unsur etnik atau adatnya juga dari yang batiknya itu sendiri ya. Oke. Nah ini berapa lama sih untuk bisa mengaplikasikan semua itu? Karena kan ini kan kita ngomongin soal ide gitu. Apalagi kan ini New York Indonesia Fashion Week. Berarti kan kita memperkenalkan Indonesia di New York. Berarti sentuhan Indonesianya pun harus kenceng banget gitu. Nah itu berapa lama sampai kamu ketemu sama idenya? Kalau misalnya untuk Fashion Week or fashion event gitu, kita biasanya dikasih beberapa bulan untuk
make satu koleksi, which is sometimes agak susah juga kan, soalnya kita harus bikin desainnya, harus pilih kainnya, harus bikin bajunya, sometimes juga things don't go as planned, mungkin ada yang nggak cukup gitu kan, jadi agak susah, tapi at the end sih kayaknya aku sekitar 3 bulanan itu aku bisa. 3 bulan untuk bisa bikin membuat satu koleksi. 3 bulan satu koleksi 12 baju Iya, itu? itu. Wow, oke. Nah itu ukuran bajunya itu diperagakan oleh model Indonesia atau model dari sana? Model dari sana di New York itu, jadi Nah, bule-bule semua. Bule-bule semua. Itu kan ukuran badan model Indonesia sama ukuran badan model luar Iya, kan pasti beda, agak iya. sedikit berbeda ya. Itu agak Mereka lebih tinggi gitu Mereka juga lebih kan. tinggi. Nah itu kan kamu bawa kucuk. Itu kalau misalnya ada yang kesempitan atau ada yang kurang besar, itu kamu berarti dibenerin di tempat? Iya. Wah ini sih pasti, wah luar biasa banget pengalamannya ya. Ada pengalamannya nggak sih selama kamu akhirnya dalam proses keseluruhan yang bikin kamu sempat ngerasa ada di the lowest point yang kayak stres banget gitu? Pernah? Pernah sih, soalnya biasanya kalau aku ikut fashion week gitu agak hektik kan, the surroundings itu kan. Mereka harus cepet-cepet fittingnya, terus hair and makeup. Jadi mungkin pas aku at that moment mungkin agak panik, agak stres gitu kan. Tapi I'm very grateful, keluarga aku juga supportive banget. Mereka juga ikutin aku gitu kan, help me kalau misalnya ada yang, especially my mom juga, kalau misalnya ada yang kekecilan atau misalnya nggak bisa, jadi kita mix and match on the spot gitu. But yeah, the whole experience sih very memorable dan good experience for me. Oke, berarti your family itu sangat support sekali kamu ya, dan terutama adalah mama yang selalu mendampingi kamu gitu. Nah, ini untuk menjadi model atau desainer ini, apakah emang ini keinginan kamu atau mungkin keinginan dari keluarga atau mama kamu? Kalau gambar gitu memang aku kan seneng dari dulu, jadi desain ini juga keinginan aku sendiri sih. Bisa dibilang iya. Tapi mama selalu kayak ngasih ngasih ide kayak, oh mau les di sini enggak, mau ikut event ini enggak gitu. Dia juga tolongin aku di situ. Jadi teamwork lah gitu. Iya benar, support system yang sangat baik sekali. Halo mama, halo tante. Hai. Wah, cantik, emang mamanya cantik, anak juga cantik sekali Thank you. gitu. Dan yang pasti aku yakin pasti hasilnya pun akan sangat cantik sekali gitu. Tapi kamu ini kan menjadi desainer ini adalah hasil dari otodidak bisa dibilang ya, dari yang kamu suka gambar, tapi kamu juga ketemu sama mentor. Ke depannya, apakah kamu akan lanjutin untuk sekolah fashion? Hopefully sih aku bisa ngembangin my knowledge in fashion. Dan pastinya I'm not very sure misalnya aku akan jadi designer in the future. Tapi as of for now sih aku mau fokusin ke career aku. Untuk like fashion modeling and all that juga. Pokoknya masih dalam dunia fashion like the fashion industry ya. Oke, kalau desainernya role modelnya siapa? Susah sih. Kalau di internasional mungkin kayak brand-brand yang gede like Chanel, Dior, like high-end brands itu I'm very like grateful that they tell their stories juga kan. Biasanya mereka dari dulunya, for example kayak Coco Chanel gitu, mereka kan kayak start from nothing. Jadi sampai mereka bisa bikin brand sampai sekarang itu like it's wow gitu, it's amazing. Dan kamu mengikuti semua historinya dari mereka semua, itu karena menginspirasi sekali ya. Oke, kalau dari Indonesia kamu ada desainer favorit kamu? Dari Indonesia mungkin Kak Ivan Gunawan. Kak Ivan Gunawan, wow, oke, apalagi Kak Ivan juga kan beberapa kali selalu mendesain baju-baju buat beauty pageant gitu ya, which is sebenarnya inline banget sama kamu kan. Oke, nah ini juga ada artikel juga nih tentang Michelle mengikuti fashion event sejak tahun 2021, kita lihat ya artikel seperti apa. Michelle hadirkan karya gaun pesta di Shuttle Java Fashion Week 2022. Wow, ini ya event yang ada di Indonesia ya. Tuh. Ini pasti sangat bangga sekali ketika kamu akhirnya harus berjalan. Ini kamu ikutan jalan juga atau kamu udah fokus menjadi desainer aja? Karena ini kan keduanya adalah di satu panggung. Kamu bisa menjadi model, kamu juga bisa menjadi fashion designernya gitu. Kalau aku sebagai desainer sih biasanya aku only come out pas terakhir itu kan, untuk kayak say hi gitu kan, menerima kayak buke bunga gitu kan. Tapi aku juga pernah ada event yang aku juga jadi modelnya juga for other brands. Jadi 2 in 1 gitu. Berarti kebayang nih pas lagi parade akhirnya, pas lagi model-model keluar semua, kamu juga nggak mau kalah, pasti jalannya tok. Yes, oke. Dan kita juga lihat nih koleksi Michelle. Ya, ini beberapa koleksi Michelle yang sudah di photoshoot dan juga sudah diperagakan ya. Nah ini yang blue yang kamu pakai ke New York. Tweed, ini di Jogja Fashion Week if I'm not wrong, kayak tweed collection gitu, inspire-nya dari kayak Korean trends gitu. Gemes banget.
Oke, Ya, modelnya juga pakai kayak sepatu cat semua karena sporty banget ya. ini Central Java. Central Java. Oke. Wow. Nah, ini konsepnya apa yang di sini? Nah, ini nih yang warna. Ini warna apa sih? lebih kayak champagne gitu kan, Champagne, warnanya oke. kayak rose gold, jadi lebih elegan Hmm. kesannya gitu. One of my favorite collections juga sebenarnya. Ah, oke. Ini my type banget, my style. Oh, ini jadi warna-warna yang nude kayak gitu-gitu ya? Iya, yang silky, yang glitter aku juga seneng. Ah, gemes banget karena ini sangat asik banget kalau misalnya dipakai buat kulit-kulit tuh kayaknya kan ngeblend gitu ya nggak sih? Iya, betul. Oke, wah ini tapi kalau lihat nih ya kan udah banyak banget nih peragaan-peragaan yang sudah kamu support gitu ya as a fashion designer. Ya. Nah ini udah ada berapa koleksi sih keseluruhannya? Oh, bisa itu nggak ya? Nggak coba. Berarti di workshop ini di Iya, ruang workshop lumayan kamu udah banyak banyak banget ya? aku, iya. Oke, dan ini biasanya kamu langsung jual atau kamu pinjem-pinjemin atau gimana? Kadang-kadang kalau ada yang mau pinjem sih aku biasanya pinjemin, atau kalau Oke. misalnya mau beli aku juga bolehin. Tapi as of for now sih, since aku baru start juga, jadi aku mau keep the memories gitu kan biasanya. Oh gitu, berarti buat teman-teman insert boleh kali ya kalau misalnya Boleh kita dong, buat syuting-syuting boleh. bisa ya. Oke, karena kita juga nggak mau kalah. Aku tunggu desain buat yang bagian cowoknya karena dari tadi kan Iya, cewek semua iya. rata-rata ya. Oke, nah sebenarnya yang tadi kamu bilang juga ini adalah salah satu yang kamu suka gitu yang warna-warna champagne seperti ini gitu gaun gitu. Tapi kalau misalnya kamu disuruh milih, apa sih yang belum pernah kamu lakuin? Yang style yang belum aku Iya. pernah. Tadi casualnya udah, warna-warni juga tadi udah yang gonjreng gitu, yang casualnya juga udah, yang kayak dress gaun juga Iya, udah. betul. Mungkin aku sih try to explore memang ke different style buat desain. Kalau bisa dilihat kan juga ada yang dress sampai yang casual. Jadi aku memang coba explore. Tapi I think I wanna try yang lebih edgy, swaggy gitu. Nice, I love it. Itu Ya. edgy kayak gitu seru sih. Yang kayak pattern-patternnya, terus kayak black and white gitu. Kayaknya that would be fun. Oke, ditunggu banget nih koleksinya ya. Tapi kamu pernah nggak sih di umur 14 tahun sudah menampilkan banyak sekali koleksi busana? Pernah ngerasa capek nggak? Pasti ada aja gitu pernah, especially sekolah plus desain plus modeling itu mungkin kadang-kadang agak susah, tapi at the end memang passion aku di sini gitu, desain dan modeling. So I'm really grateful to be able to experience ini juga. It's amazing for me. Oke, dan kalau misalnya nih kamu as a fashion designer, kamu memilih gitu ya, Ya. ada sosok artis dari Indonesia dulu deh ya. Siapa yang pengen kamu sponsorin untuk bisa dipakai koleksi kamu ke dia? Oh, that's hard. Apa ya? Mungkin di Indonesia gitu, yang dari Indonesia kayak Artis Indonesia. maybe like Cinta Laura. Cinta Laura, oke, karena kita juga tahu kalau misalnya dia tuh sangat fashionable banget ya. Yes. Oke. And like Agnes Mo juga sebenarnya kan Agnes Mo, dari oke. Indonesia, and like Oke. her style is really nice, and it would be great. Oke, kalau model Indonesia? Oh, model Indonesia banyak, aku sering ketemu yang even yang seumuran aku itu lucu banget, ada girl group gitu kan yang kayak Korean inspired. I would like to make clothes for them too. Ah, nice. Kalau misalnya di luar negeri deh, yang mancanegara model internasional. Di luar negeri. Karena kamu juga udah memulai karir kamu di internasional, pasti ini Yes. juga adalah mimpi yang besar juga untuk dipakai sama model internasional. Model internasional sih hopefully my brand bisa dipakai yang terkenal like as I said kayak Gigi Hadid, Kendall Jenner. That would be so cool. Oke, tapi pernah gak sih tiba-tiba kamu kayak mengirim email kepada mereka semua dari desain kamu? Pernah melakukan itu nggak? Sekarang sih belum. So hopefully in the future bisa. Iya, karena sudah banyak banget kan desain-desain Indonesia Iya. yang sudah bisa mempromosikan atau enggak sudah mau dipakai oleh artis internasional kayak Lady Gaga, terus juga Yes. Beyonce, Ariana terus juga Grande Ariana gitu, Grande ya. pakai desain Indonesia dan tidak menutup kemungkinan juga pasti apalagi kamu startingnya dari umur berapa? 10 Ya, tahun ya. 10. Wah, ini sih perjuangannya pasti masih sangat panjang sekali dan Yes. aku yakin sekarang aja udah keren banget. Gimana nanti tambah keren lagi pasti. Keren. Oke.